Selamat datang Kak Hilmi, sehat selalu. Alhamdulillah Itu datang dengan siapa tuh? Siapa namamu? Rahasia. Rahasia. Kenalan dulu, ya. Namanya siapa? Nyinyi. Oh, Nyinyi namanya. Nyinyi. Cantik apa enggak? Cantik. Luar biasa. Silakan Iya. untuk lebih lebih Mengenalkan. detail. Siapa Oke. sosok Kak Hilmi Ramadan bersama siapa tadi? Nyinyi. Nah, Nyinyi, monggo. Ya, oke. Halo teman-teman, bersama Kak Ilmi sama podcast Aku dan Kamu. Aku? Iya, nanti kenalan Kak Ilmi dulu. Iya. Nah, kali ini bersama Kak Happy dari podcast Aku dan Kamu, Kak Ilmi ingin mengenalkan sedikit siapa sih sosok Kak Ilmi ini. Nah, Kak Ilmi ini dari Surabaya, terjun di dunia anak, khususnya terjun di dunia bebas, terjun di dunia anak, di dongeng, di wayang. Nggak sakit ya terjun ya? Enggak. Kenapa enggak sakit? Ada payung. Oh, ada payung. Diam dulu, kenalan dulu. Biar tak kenal maka tak tungtang. Tak tungtang, tak sayang. Nah, Kak Ilmi ini asalnya dari Surabaya. Kebetulan terjunnya ini di dunia anak, Mbak. Oke. Nah, ini teman Kak Ilmi, Mbak. Nah, ini Halo. teman Kak Ilmi yang setia, yang Halo. setiap mendongeng selalu menemani Kak Ilmi ya. Namanya siapa? Stephen. Kok Stephen? Nyinyi, namanya Nyinyi. Nyinyi. Nah, umur berapa kamu? 6 tahun. Nah, dari dulu segini ya badannya ya? Iya. Kenapa kok segini? Boneka. Oh iya, soalnya Oke Kak Hilmi, kenapa senang dengan dunia anak-anak? dunia anak-anak. Nah, yang pertama, anak-anak itu kan ada masa usia yang emas, usia keemasan. Nah, di situ Kak Ilmi semakin masuk semakin penasaran itu, Mbak. Pertama Kak Ilmi terjun di dunia anak itu tahun berapa nih? 18. Oh, 2018 itu di daerah lokalisasi Surabaya. X lokalisasi Surabaya. Nah, itu kan menarik kan. Terjun di dunia itu ada di Ndoli sama di Moroseneng. Nah, di situ terjun mengupas karakter anak yang memiliki mindset cita-citaku pengen jadi kayak Ibu Ella. Enggak usah sekolah dukur-dukur. Nah, dari situ wah ini kayak asik ini nek diedukasi. Nah, dari Itu situ masih mahasiswa ya? masih mahasiswa 2018 semester 5. Nah, Kak Ilmi ngangkat tema namanya Kebal Gengsi. Kebal Gengsi itu kebudayaan literasi melalui dongeng dan puisi. Ya, itu yang membuat Kak Ilmi resah. Makanya pengen terjun di dunia anak, membersamai anak-anak untuk memberikan ini loh karakter yang seharusnya kalian dapat. Ini loh bahasa yang seharusnya kalian dapat. Itu Tadi kan dijelaskan ya, ada dengan metode dongeng dan puisi. Kenapa itu dipilih sebagai senjata utama untuk anak? Pacule. Ya Kak. Diem. Soalnya dongeng ini disampaikan untuk menyampaikan, puisi untuk follow up-nya. Kak Ilmi menceritakan bahasanya ada anak yang memiliki karakter ini, tokoh A, tokoh B. Nah, terus dari situ anak-anak dapat menstimulus merangsang cerita yang disampaikan. Oh, dari sini terus Kak Ilmi follow up-kan, ayo bikin puisi sesuai apa yang kalian rasakan pada saat itu. Jadi selain edukasi juga harus ada pesan yang disampaikan itu tadi. Saat ini kan banyak ya sudah dampak dari penggunaan gadget ya, gitu untuk anak-anak yang sudah mulai meresahkan, nggak mulai lagi sebenarnya, sudah banyak pengaduan dan kasus-kasus yang cukup serius untuk itu. Nah, itu tadi kalau melalui dongeng dan puisi itu seberapa efektifkah kemudian bisa membantu mengendalikan gitu untuk mengimbangi itu tadi iya. Ya lebih ke mengimbangi ya Mbak ya, mengimbangi dalam metode itu, mengimbangi dari anak-anak bermain gadget itu tadi. Saya rasa masih perannya 40% untuk saat ini, masih belum mengalahkan permainan anak-anak yang ini, yang asik itu tadi. Untuk saat ini tema-tema apa saja yang paling sering disampaikan? diceritakan. Tema ini karena awal keresahan karakter itu tadi, Kak Ilmi lebih sering ke tema karakter, kejujuran,
terus dari patuh sama orang tua, adab juga. Jadi kami juga sering mengajarkan adab, misal larangan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Bukan ada hadisnya juga itu disampaikan seperti itu. Terus mengajarkan untuk semangat belajar, kejujuran untuk mengerjakan ulangan. Nah, itu kan hal-hal yang kecil perlu kita sampaikan. Tapi untuk cerita yang disampaikan juga bergantung lembaga itu ingin apa. Ada yang pengen coba Kak Ilmi diangkat lagi cerita rakyatnya. Nah, itu kan bisa. Itu sih. Menurut Kak Hilmi sendiri, anak-anak itu yang apa sih? Batasan usia kah? Atau bagaimana anak-anak itu? Lebih ke ini ya, batasan usia bisa, terus jenjang juga bisa, terus juga pola pikir itu. Menggunakan referensi apa aja? Untuk ceritanya? Untuk memperkaya. Kak cerita, Kak Ilmi lebih banyak ke pendongeng-pendongeng senior. Ada Kak Awam, 20 cerita Kak Awam, terus ada Kak Ojan. Terus bahkan Kak Ilmi juga pernah mengadopsi cerita ini, terus Kak Ilmi kembangkan. Itu kan masuk di metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu untuk cerita di dunia dongeng. Kak Ilmi juga metodenya dua, ada metode dongeng sama metode wayang. Nah, penyampaian wayang itu juga Kak Ilmi ngambilnya di langsung naskah tantri. Nah, tantri itu fabel kalau dalam bahasa Jawa. Yang dongengnya berkarakter binatang-binatang itu. Tapi kalau berkaitan, dongeng itu kan nggak jauh-jauh dari imajinasi kan. Itu gimana kemudian Kak Hilmi mengkolaborasikan antara imajinasi dengan ada beberapa dongeng lokal yang memang ya udah pakem ceritanya kayak gitu gitu. Ya itu untuk mengasah atau merangsang imajinasi anak kan banyak cara di dalam dunia dongeng. Misal kita menjelaskan gajah adalah hewan yang badannya besar anak-anak. Dia punya hidungnya panjang. Coba dipegang hidungnya, kecil semua kan. Kalau gajah hidungnya panjang, bunyinya seperti ini. Itu gajah. Kalau ada hewan yang kakinya 4 terus badannya besar, dia itu sering ditunggangi ketika perang. Apa yo? Larinya cepat, bunyinya seperti ini. Itu, nah anak-anak perangsang. Oh, kuda itu kakinya jadi bisa 4 divisualisasikan ya tanpa di dalam dia melihat kuda. Nah, udah di mana saja Kak Hilmi mendongeng ini? Aku dengar kan juga ada kampung dongeng nih. Apakah melulu hanya di kampung dongeng atau di mana saja? Dan bisa diceritakan nggak kampung dongeng itu seperti apa sih? Untuk di mana saja banyak sekali, Mbak. Ya, emang. Lebih ke ini aja ya, acaranya aja ya. Ulang tahun, terus universitas, sekolah SD, SMP, TK. Kalau SMA belum pernah masuk di situ. Terus pondok pesantren, terus acara sunatan, komunitas itu yang sering terjun di situ. Terus untuk Kampung Dongeng Surabaya ini sebenarnya kan ada pusatnya di Kampung Dongeng Indonesia. Nah ini rompi kebanggaan setiap pendongeng yang ada di Indonesia. Itu gimana sih reaksinya? Maksudnya respon anak-anak ataupun orang tua, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari orang tua terhadap keberadaan Kampung Dongeng atau terhadap munculan dongeng sendiri. Pertama kali munculnya dongeng di masyarakat yang Kak Ilmi rasakan ya, itu kayak disepelekan. Iki lo lawas ngono, zaman selalu yuk seperti itu. Wah, dongeng iki zamanku mbahku biyen sadurunge turu mesti didongengi. Nek gak didongengi ya ditembangi. Nah, itu. Nah, dari situ mengubah dan membungkus hal yang baru. Tapi sebenarnya lama sudah. Sebenarnya metode yang lama. Packagingnya aja. Ya sama halnya seperti singkong lah. Singkong nggak hanya keripik. Tapi ada singkong keju. Nah, itu tinggal kita menginovasikan sesuai dengan teknologi sekarang. Tuh. Kak Hilmi itu kan masih muda ya? Masih muda. Oh. Itu. Masih umur 9 tahun lah. Kakakmu ini lucu. Lucu. Aku ngomong nanti aja ngomongnya. Kan gimana ya? Orang-orang seusia Kak Hilmi ini kan lebih pada sesuatu yang lagi ngetren, lagi ngepop gitu loh. Tapi kenapa Kak Hilmi justru
lebih memilih dunia anak-anak dan bisa kemudian mempelajari karakter anak dengan bahasanya. Itu gimana sih? Itu lebih ke ini ya, Kak Ilmi dulu juga berasal dari keluarga yang kurang kurang beruntung. Nah dari situ Kak Ilmi pengen ojo sampai anak-anak ini merasakan yang tak rasakan dulu. Itu jadi kemunculan itu, ayo tak bersamai, ayo tak ajari, tak ajak mainan. Dulu kan Kak Ilmi kayak pengen belajar ini kurang fasilitator, terus kurang kurang mediatornya nggak ada. Nah dari situ Kak Ilmi pengen sebenarnya kita hidup ini sama gitu. Kita merasakan makan kacang, semua juga harus bisa merasakan kacang. Nah itu Kak Ilmi pengen terjun di situ untuk mengenalkan iki loh, anak di kampung sebelah mari mangan kacang, mangan kacang. Nah itu pengen hal seperti itu. Soalnya dulu Kak Ilmi merasakan koncoku man roti, aku man telo, kurang. Ini balas dendam yang manis. Sampai kapan begitu? Gak bisa kayaknya untuk dianukan kadaluarsanya. Karena udah pilihan. Iya, karena sudah panggilan. Passion sudah. Luar Nggak bisa biasa. diapa-apakan lagi. Untuk gitu. bisa mengasahnya terus gimana? Apa yang sudah dilakukan? Mengasah apa ini? Talent yang diberikan dengan Kalau- pilihan hidup yang seperti ini. Karena ini ya, mencari-cari lagi ya. Dulu Kak Ilmi ini berasalnya dari anak teknik. Teknik otomotif. Luar Dulu. biasa. Teknik otomotif, ya tahulah pergaulan teknik otomotif di mana. Di balapan. Iya. Nggak jauh-jauh lah dari situ. Dunia itulah. Nah, dari situ gak nyaman. Terus terjunlah di dunia apa? Di kemarin olahraga. Tuh. Ya bisa, cuma gak nyaman. Nah, tipenya Kak Ilmi ini kan Itu soal hati. pengen bisa semua, tapi jarang untuk mendalami. Ilmi bisa gitaran, yes bisa toh, gak bisa seahli yang lain, bisa sepak bola bisa. Cuma ketika masuk di dunia anak ini semakin menantang, semakin mengupgrade diri. Wah, aku pengen iki belajar iki. Soalnya di kampung iki anak-anak butuh metode sing lain. Belajar iki ning sapa. Semakin penasaran. Nah, beda sama bidang-bidang yang sebelumnya. Kalau yang itu. bidang lain yang sebelumnya itu kan berhadapan dengan benda mati. Kalau anak-anak kan enggak. Nah, itu yang bikin penasaran. Sementara setiap genre itu beda budaya. Makanya kemudian di dunia itu menjadi lebih menarik karena harus lebih kaya dan terus belajar. Betul. Aku pikir sih itu dunia anak-anak itu memang dunia yang sangat menarik. Karena anak-anak kan sering menanyakan hal yang orang dewasa tidak bisa menjelaskan. Kesulitan untuk menjawab benar. Padahal kita juga sudah melalui. Tapi kita kesulitan itu menyampaikan, saya ya sebagai orang tua, itu redaksional yang tepat untuk mereka itu apa? Betul. Redaksi ya. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak salah, jangan sampai pernah menyampaikan dengan kata negasi. Jangan gini, kata-kata negatif lah. Ojo nakal, lah itu kan seperti anak-anak teringat, wah aku ini nakal berarti. Coba sebaiknya mainannya dibersihkan lebih bagus loh ini. Berlatih itu sulit banget. Nah, itu yang sulit. Sulit Kak, aku sendiri juga sulit. Itu redaksi yang sulit udah diem aja. Sampai akhirnya nggak tersampaikan karena apa? Kita tuh sedang menata di sini sebelum keluar. Gitu. Kan kita juga dididik dengan cara yang begitu. Cara yang seperti itu, cara yang konvensional dulu. Nah, jadi membuat negatif jadi kalimat yang positif itu bukan hal yang mudah. Betul. Gitu. Dan itu perlu berlatih terus. Betul. Gitu loh. Jadi bukan anak-anaknya saja yang kemudian dimasukin values. Tapi kami orang tua, saya juga butuh dongeng, butuh untuk merefresh, untuk mengupgrade tentang nilai-nilai tadi itu. Harusnya memang mendongeng juga untuk orang-orang dewasa deh. Iya, mungkin metodenya beda. Iya, lebih itu ke ceramah atau enggak apa lah, itu. aku juga nggak suka soal ceramah, nggak suka. Membosankan. Enggak, kita sudah lelah lah dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau ceramah itu kan searah. Lah kalau orang dewasa sekarang kan udah nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Dengan cara andagogi. Itulah kemudian melibatkan partisipasi dari dua arah itu yang lebih menarik kalau saya. Betul. Kebutuhannya begitu. Daripada kita harus diam gitu kan, kita ingat zaman SD dulu harus begitu. Duduk yang ya kan? Tangan ke atas dilipat. Udah gitu enggak, meskipun kebelet pipis juga nggak
berani bilang kan karena itu akan merusak suasana gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Ya memang harus. bahasa penting sih untuk disampaikan ke anak-anak. Nah itu. Dan penataannya juga. Soalnya kan kalau dari psikolinguistik juga harus ditekankan berhati-hati untuk memilah bahasa. Nah itu loh. Aduh. Jangan sampai kita ngikutin anak-anak. Am dulu. Nah itu. Cucu. Jadi anak-anak itu mindsetnya makan itu yang baku. Jadi sampai besar dia ya pelat. Nah tuh misal cucu ya, kita harus mengajarkan minum susu, jangan saya minum cucu ya gitu. Nah akhirnya mindsetnya susu iki jenenge cucu. Nah, saya sampai dewasa ya pelan. Ya, itu banyak problem-problem seperti itu. Jadi kita yang mengajarkan bahasa harus bakunya. Kita aja belum tahu yang baku kayak gimana, Pak. Kita harus mengajarkan. Sedangkan kita sudah menghasilkan generasi berikutnya. Ya itu sulitnya menjadi orang tua. Itu terus belajar. Percayalah sahabat, itu terus belajar dan nggak ada sekolahnya. Nggak ada selesainya. Nggak ada sekolahnya. Dan nggak ada di dunia perkuliahan. Nah, itu. Adanya di alam ini, Iya, memang kehidupan. alam yang tempat belajaran paling luar biasa tuh. Kebayang nggak sih kalau Kak Hilmi ini sebenarnya sahabat semua orang. Dari anak-anaknya sampai ke neneknya. Nah, luar biasa energi yang dibutuhkan itu. Itu gimana menjaga staminanya dan menjaga semangatnya serta nilai selama ini yang menjadi passionnya tadi, Mas. Untuk itu lebih ke yang tak pegang itu filosofi ini, mata air. Ketika Kak Ilmi menjadi mata air, yang di bawah pasti merasakan mata air yang jernih. Jadi ketika Kak Ilmi sudah menjadi tokoh, mempunyai keilmuan yang kurang baik, mempunyai visi yang kurang baik, jelas mereka merasakan mata air yang kurang baik. Nah, berhubung Kak Ilmi mempunyai visi yang ya mungkin minimal bermanfaat lah, entah itu keilmuan, entah itu tindakan. Nah, kan ini pengen jadi mata air yang jernih itu tadi. Luar biasa. Jadi di bawah isok kayak ubah-ubah, ya isok gawe masak di situ. Luar biasa. Intinya manfaat lah. Luar biasa memberikan manfaat untuk. Terima kasih Kak Ilmi. Semangat. Itu siapa orang-orang di belakang yang mensupport Kak Hilmi? Gak ada sebenarnya. Mosok. Ya itu tadi, kalau dari keluarga sendiri, Kak Ilmi memang dari broken home. Dari kecil ditinggal orang tua kerja, karena kan sosok ibu kan memang sendiri jadi kerja, ya jarang diberikan hal sentuhan itu. Bahkan sampai sekarang kedekatan Kak Ilmi sama orang tua ya biasa saja. Itu yang minusnya itu, karena kurangnya kedekatan itu. Sampai Kak Ilmi dulu SMP pernah masuk di dunia yang paling rendah, di dunia gelap, anak-anak jalanan. Oh, kepikiran nggak ada lampunya. Lucu. Itu. Jadi sampai saat ini kami tahu anak-anak jalanan ini sebenarnya bukan mereka yang salah, tapi sentuhan orang tua yang salah. Nah, dari situ makanya semangat banget untuk dongeng di marginal, dongeng sama komunitas street, sosial Surabaya, Sidoarjo itu. Seneng banget dongeng anak-anak pengamen gitu tak kumpulin. Terus nyele kentrunge kan bisa main musik. Oh, iso main musik. Iya lah, itu kan kita caranya masuk di dunia mereka. Setelah masuk berarti dia memberikan iki sak gendera karo aku iki pengamen koyo iso gitaran ngono. Masuklah dongeng itu tadi. Kami punya cerita dulu ada anak yang ini terus dia punya semangat meskipun nggak sekolah. Nah, dari situ kan bisa. Itu sih. Selain tadi kampung dongeng sama apa tuh Syifa berkarakter, ternyata Kak Hilmi ini juga punya satu kampung lagi, yaitu Kampung Lemah Putra. Kampung Lemah Putra. Bisa nggak, Mas, dijelaskan pada kami? Kampung Lemah Putra. Nah, ini Kampung Lemah Putra ini kelahiran Kak Ilmi. Aslinya di situ. Dulunya itu ada, secara singkat aja ya, ada yang punya tanah atau bain namanya Mbah Putro. Nah, namanya Mbah Putro, makamnya ada di sana. Cuma untuk saat ini ya karena berkembangnya pembangunan hilang makamnya. Cuma untuk orang tua yang sana tak tanya, ini di panggone sing
pasti. Kowe ning kono ngono. Nanti Ada petilasannya? enggak ada. Oh, alah. Cuma orang-orang tua masih ingat nih gini, masih ada. Nah itu sekarang akhirnya menjadi Lemah Putro itu tadi. Nah situ berkembangnya zaman, kayak ini kok penasaran kampung ini sebenarnya bisa menjadi kampung yang beredukasi, bisa menjadi kampung yang inspirasi. Apa ya yang pas ya? Tuh. Pertama kali bikinlah kampung edukasi dulu, edukasi di dunia literasi. Jadi bikin TBM mandiri, karena nggak di bawah naungan ini kan kedinasan. TBM mandiri bikin sendiri. Tuh awal mula berdirinya Kampung Lemah Putro ini ya tanpa dukungan siapa-siapa. Pengen. Tapi didukung kan oleh masyarakat. Pertama setempat? kali enggak. Kayak apa sih literasi ono? Oh, sih literasi. Maca e-book ya ono. Nah, itu. Masih kalah sama Kecot. Dari situ wis lah, cobalah. Buku-buku kuliah masuk semua ning ngono, perpus pribadi. Soalnya kan anak bahasa Indonesia kan pasti wajib membeli buku novel lah iku ya wis lah. Buku semua masuk sebagai pancingan. Nek iki perpustakaan. Nah, setelah itu wis kalau literasi ini sebagai edukasi, sebagai RPP nih atau module, terus klambine apa? Nah, bajunya ini menjadi kampung warna-warni di kota Surabaya. Memang warna-warni ya di situ ya? Iya, warna-warni. Ini lagi proses di belakang pengecatan buat spot foto. Kapan-kapan sahabat kita akan jalan-jalan di kampung Lemah Putro. Wajib foto juga. Tuh, wah, banyak yang Instagramable. Di sana juga ada apa ya, peninggalan dulu zaman Belanda juga. Nanti kita bisa mengulik di sana. Oh, berarti ada tempat bersejarah juga ya? Ada sumur tua sana. Oh, iya. Untuk apa itu sumur tua? Loh, kita jadi kepo. Biar Nanti bikin aja. penasaran saja. Nanti aja Ada sumur kalau tua. kita ngulik di kampung-kampung kota Surabaya. Apa sebenarnya cita-cita Kak Hilmi? Cita-cita Kak Ilmi. Pasti semua orang punya cita-cita dong, apalagi anak-anak pasti ditanya, cita-citamu jadi apa? Itu biasanya jadi stimulan pertama kalau untuk mendongeng. Sekarang Kak Ilmi sendiri cita-cita apa? Ini yang paling susah pertanyaan. Cita-cita ini diistilahkan dengan sebuah profesi ya. Nggak mesti. Kalau di TK itu ada masuk di tema profesi. Iya. Buku tema profesi ada masinis, pilot, dokter, polisi, guru dan sebagainya. Itu yang populer. Itu yang populer dan diajarkan sejak dini. Iya, harus memilih salah satu dari profesi Harus itu. memilih. Padahal masih banyak ribuan profesi yang belum terangkum di situ. Ada ribuan profesi yang tidak tercantum di situ. Nah itu Kak Ilmi pengen jadi itu. Yang mana? Yang mana, Yang Kak? apa itu? Bisa nggak itu disampaikan? Apa itu? Kak Ilmi pengen jadi tokoh sajalah. Tokoh untuk pemerhati anak-anak itu saja. Ya tokoh nanti masuknya ya tadi lagi bermanfaat tadi kebermanfaatan. Karena yang ditanya profesi, ya ngambil aja tokoh sini. Saat Jadi ini tokoh. kan itu sudah jalan menuju tokoh tadi. Tokoh. Hal apa yang paling menantang dalam pencapaian tujuan tadi, Mas? Tantangan sendiri itu dari diri kita sendiri. Kita pengen jadi tokoh anak, jadi kita perilaku kita juga harus jadi tokoh anak, mengurangi ini dialek-dialek Surabaya yang ada to be continue-nya itu kita harus mengurangi hal-hal itu meskipun itu terlihat biasa untuk teman Jawa itu. Terus yang kedua kita misal pengen tapi sebentar, bukannya itu juga ciri khas orang Ciri Surabaya khas. dan menandakan tingkat keakraban? tapi harus bisa menyesuaikan. Misalnya belum ini tepat terus ya untuk ada anak anak-anak kecil terus ya apa nah, itu harus bisa menyesuaikan itu. Soalnya sangat bahaya sekali jika didengar terus terngiang-ngiang teringat. Dianggap hal yang biasa, kemudian dia terapkan pada semua orang di semua lingkungan. Karena kalau sudut pandang pendidikan nah, itu kurang tepat entana. Tapi untuk sudut pandang budaya Pergaulan. itu juga tepat untuk mendalami Dalam konteks Surabaya ya? dialek-dialek budaya di daerahnya itu sudah normal. Itu sih untuk apa ini dari Kak Ilmi sendiri. Tuh. Kak Ilmi ini orang yang disiplin nggak sih?
Karena anak-anak itu penyakitnya begitu, selalu dianggap kurang disiplin, harus ditegakkan disiplin. Kak Ilmi sendiri orang jujur nggak sih? Aku tuh terngiang-ngiang di kepala aku itu, karena nilai-nilai tadi yang disampaikan tuh nilai-nilai itu. Sebenarnya Kak Ilmi orang yang gitu nggak sih? Itu untuk apa yang kita ceritakan, kita harus pernah merasakan, ya kan? Kita memberikan cerita kejujuran. Pola cerita itu harus apa yang jadi pendongeng. Kami pernah itu Based on true story. Jadi ada karena fakta. jadi kalau kita menceritakan dari hati, anak-anak pasti merolehnya juga dari hati. Itu jadi benar-benar real. Makanya itu ketika Kak Ilmi meng-ATM-kan cerita, itu Kak Ilmi langsung sesuaikan dengan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya lewati. Misal punya teman yang A gitu. Nah, itu kan langsung dari mata Kak Ilmi. Oh, berarti nanti hubungannya sama ini, terus tokohnya ini, tokoh yang biasanya memiliki sifat ini tuh gimana karakternya, gimana face-nya, itu harus benar-benar matang. Jadi cerita cuma 10 menit tapi prosesnya itu yang lama. Untuk Gitu. mencapai tadi tantangan terbesarnya adalah dari diri Kak Hilmi Diri sendiri, melawan diri sendiri. Terus untuk mencapai itu juga Kak Hilmi harus menggandeng siapa lagi? Menggandeng pacar kah? Atau siapa? Gandeng Nyinyi mungkin ya. Apa? Siapa? Gandeng aku. Supaya pencapaiannya itu bisa lebih Ya itu tadi, menggandeng terrealisasi. bintang-bintang yang lain. luar biasa. Karena kan kita hidup di dunia, tumbuhan nggak bakal hidup sama tanpa tanah itu tadi. Tanah nggak bisa kokoh tanpa pot, ya kan? Itu semua orang pasti saling simbiosis. Nah, untuk menggandeng siapa, menyesuaikan bidangnya Kak Ilmi di apa, bidang dunia anak, ya berarti menggandengnya di dunia anak. Itu sih yang perlu untuk kedepannya, relasinya itu. Ini satu lagi. Wah, Menurut Kak Ilmi, anak Indonesia ini harusnya bagaimana? anak Indonesia, pertama tidak melupakan budayanya. Terus yang kedua juga tidak melupakan perjuangan dari Mbah Bien, pahlawannya dulu. Untuk karakter ini pasti sudah menjadi rule daerahnya sendiri. Karakternya Sunda ini gimana? Versi baiknya Sunda ini apa? Versi Batak ngomong yang sopan gimana? Pasti kan beda dengan Surabaya. Surabaya sampean ini sopan. Nah, di Sunda ini gimana? Tuh, yang perlu ditekankan budaya sama perjuangan dari orang-orang yang sebelumnya. Soalnya budaya ini nggak bisa hilang, khususnya wayang, tembang dolanan, ya kan? Budaya berdaerah kan banyak, tuh ada reok dan sebagainya. Tuh itu jangan sampai hilang untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Untuk karakter kita bisa lah menyesuaikan. Tuh. Ada kontribusinya nggak? Kan ada museum dolanan anak itu. Kak Ilmi berkontribusi nggak di dalam itu, atau kontribusi apa yang diberikan Kak Ilmi? Kalau kan itu harus didokumentasikan sehingga tidak lekang oleh perubahan zaman walaupun berganti generasi. Itu ya. Untuk museum kan ada kan museum apa ini dolanan itu kan. Nah, untuk saat ini Kak Ilmi belum sih untuk relasi masuk ke situ-situ. Cuma referensinya dari Mbah Bien. Bien ini dolanane apa sih? Pakeme dolanan cublek-cublek suwengi apa? Itu masih tanya. Nah, dari situ tak terapkan di anak-anak, hal yang kecil. Sudah diterapkan. Sudah. Ya meskipun sulit. Terus kayak Kak Ilmi gambar ingkle di kampung. Itu punya konsep itu minta saran sama orang yang tertua. Ingkle iki macamnya ono piro? Ternyata banyak ingkle. Ono sing kotake 6 ono. Dan ada itu cara mainnya 3. juga beda. Cara mainnya beda ternyata. Ada yang dengan alat, ada yang tidak. Nah, itu kan butuh referensi dari orang tertua. Tuh, itu referensinya langsung diterapkan. Jadi nggak hilangkan pakemnya dulu. Terus cara nyanyine cublek-cublek suwung iki apa, jempole piye. Nah, itu. Tuh, itu yang harus dipelajari bersama-sama. Siapa sosok yang menginspirasi Kak Hilmi? Yang menginspirasi
dari teman-teman yang sukses pada saat ini, khususnya Kak Awam Prakoso. Kak Awam Prakoso dulu benar-benar terpuruk, sampai sekarang berhasil menjadi tokoh di Indonesia, di dunia anak. Ya sama halnya seperti Kak Seto. Itu. Kami pengen seperti itulah. Yang terakhir adalah apa yang ingin dilakukan Kak Hilmi mendatang dan bisakah dibagikan kepada para sahabat? Untuk itu mungkin yang akan mendatang tidak ada ya. Mungkin yang dibutuhkan Kak Hilmi untuk saat ini istiqomah di ini. Soalnya untuk keinginan ke sana itu nanti berjalannya waktu. Ketika berjalan ono iki rek kucing butuh mangan. Kasih. Untuk teman-teman itu kuncinya tadi, jadilah orang yang bermanfaat di bidang kalian. Kalian punya keahlian musik, yaitu seranglah di dunia itu. Kalian punya bidang fotografer, yaitu ajarkan keilmuan itu tadi. Intinya bermanfaatlah untuk masyarakat di sekitar kalian. Itu sih. Luar biasa, jadi butuh komitmen, konsisten, Istiqomah. ya, konsistensi yang baru mau Itu yang sebut. susah. Iya memang. Kemudian juga menjaga semangat. Semangat. Sukses terus untuk Kak Hilmi. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat Siap. untuk para sahabat.